Terima kasih Ibu Nina. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum sesi paparan saya sudah diputarkan kembali untuk kali yang ketiga mengenai verifikasi dan pendataan peserta, baik itu guru, kepala sekolah maupun murid, AN 2021 yang datanya belum lengkap dan diberikan lagi kesempatan untuk pengerjaan kembali pengisian ulang sampai dengan 24 Maret 2022. Jadi di pagi hari ini mungkin saya ingin lebih bercerita kepada Bapak Ibu semua secara narasi keseharian gitu ya. Kenapa kok Kemendikbud kekeh banget, istilah orang Sunda mah ya, kekeh merekeh gitu. Udah dikerjakan, masih kurang, diminta menambahkan. Yang belum sama sekali ditawarkan kembali, ayo ikut, ayo ikut, ayo ikut. Kenapa sebenarnya, mengapa itu menjadi sangat penting? Bukan hanya untuk kami, tetapi terutama untuk Bapak Ibu semua di satuan pendidikan. Saya mohon dibantu share screen. Terima kasih. Ya. Jadi refleksi pelaksanaan asesmen nasional 2021 untuk persiapan 2022, mungkin kita akan ngobrol banyak mengenai apa sebenarnya yang diukur di asesmen nasional, sehingga betul-betul dibutuhkan data respon yang memadai, tidak hanya dari murid, tapi dari guru dan juga dari kepala sekolah. Lanjut. Kan kita bisa dari ilustrasi ini. Jadi ini ilustrasi perumahan gitu ya, Bapak Ibu bisa melihat yang ada di ilustrasi ini, perumahan ini bentuk rumahnya persis sama, warna catnya sama, kemudian luas areanya per rumah juga sama. Gitu. Tetapi bukan hal yang aneh Bapak Ibu. Kalau kita membicarakan tentang suatu sistem pendidikan, khususnya ini misalnya pendidikan rumah gitu ya, pendidikan di orang tua, dari setiap rumah ini akan keluar anak-anak yang berbeda kompetensi maupun karakternya. Dalam satu rumah aja kompetensi dan karakter anaknya beda-beda. Tetapi yang menarik adalah ada kemungkinan satu rumah, anak-anak anggota keluarga di rumah tersebut, kompetensinya memang lebih baik, karakternya lebih baik dibandingkan satu rumah misalnya yang tetangga yang lainnya. Sehingga kita butuh pertanyaan gitu ya, akan timbul di pertanyaan kita. Ada apa ya dengan keluarga di rumah itu? Kok bisa anak-anaknya ada 3 anak, semuanya pinter-pinter, tapi juga ramah-ramah, sopan-sopan, karakternya baik. Dan sebaliknya kita juga bertanya, ada apa ya dengan rumah yang lain ya? Rumahnya persis sama, tapi kok anak-anaknya ada 2 orang, dua-duanya tuh kelihatan suka bolos. Kemudian kalau lewat depan rumah kebut-kebutan pakai motor, nggak pakai menyapa gitu. Nah, ini adalah ilustrasi mengenai perubahan terbesar di asesmen nasional. Selama ini kita terpaku, yang kita nilai itu adalah kompetensi dan kompetensi siswanya aja. Jadi kita cuma tahu bahwa oh siswa dari sekolah ini pinter-pinter, dari sekolah sana kurang pinter, dari sekolah yang ini ketinggalan jauh banget. Tapi kita tidak melihat secara utuh. Di sekolahan ini kenapa siswanya pinter-pinter ya? Di sekolah yang sana kenapa siswa-siswanya kurang pinter ya? Apalagi di zaman sekarang itu tadi yang namanya anak dari suatu keluarga nggak cukup pinter doang, nggak cukup kompeten doang, ada karakter yang sangat penting. Itulah mengapa di asesmen nasional dilakukan pengukuran atau istilah sekarang itu pemotretan gitu ya, dipotret yang paling utuh di mana dilihat kompetensinya, karakternya, tapi yang lebih penting lagi adalah pertanyaan besar yang harus dijawab.
Kenapa kok pinter-pinter? Kenapa kok karakternya baik-baik? Sedangkan di sekolah yang lain, kok secara umum kompetensinya kurang, karakternya juga kurang baik. Nah, dari ilustrasi inilah saya mencoba menceritakan kepada Bapak Ibu, apakah kerangka konseptual dari asesmen nasional. Lanjut. Ini. Jadi selama ini kita terkungkung dengan hasil belajar. Nilai murid, nilai murid, nilai murid, prerata nilai murid, prestasi murid. Jadi hanya tentang muridnya. Padahal tidak mungkin hal itu adalah ujuk-ujuk gitu. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa kenapa ya kok sekolah tersebut muridnya jago-jago. Ya alhamdulillah aja jago-jago. Gurunya ngapain aja? Enggak tahu. Kepala sekolahnya ngapain aja? Enggak tahu. Gitu. Itu yang istilahnya ujuk-ujuk jago. Yang diperlukan untuk memperbaiki suatu sistem pendidikan, mengevaluasi sistem pendidikan secara utuh, kita paham betul gurunya ngapain, kepala sekolahnya ngapain, itu yang disebut di sini sebagai praktek guru dan kepala sekolah, apa yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Tapi jangan salah, customer kita, user kita itu adalah murid. Bisa jadi gurunya udah jumpalitan, kepala sekolahnya sudah merasa sangat sempurna melakukan berbagai program dan kebijakan, belum tentu itu dirasakan sama oleh murid. Jadi kita perlu ada langkah untuk mengukur apakah benar yang diniatkan baik oleh guru, oleh kepala sekolah, yang diupayakan dengan beragam cara, itu juga dirasakan oleh murid sebagai customer kita. Kalau sampai murid tidak merasakan, ya jangan heran kalau hasil belajarnya kemudian kurang. Jadi 3 rangkaian besar inilah yang coba dipotret melalui asesmen nasional. Apa yang dilakukan oleh guru kepala sekolah, apa yang dirasakan oleh murid, dan bagaimanakah hasil belajarnya. Nah, secara lebih mendetil, unsur apa saja, aspek apa saja yang ada di 3 komponen ini, kita lihat di slide berikutnya. Boleh dibantu lanjut? Ya, hasil belajar. Nah, hasil belajar yang pertama yang diukur adalah melalui asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Di asesmen kompetensi minimum dipotret literasi, numerasi, dan di survei karakter diukur karakter dari murid. Jadi responden dari literasi, numerasi maupun karakter ini adalah murid untuk melihat bagaimanakah hasil belajar, hasil dari sistem pendidikan yang ada di sekolah. Karena pada tahun 2021 sudah diputuskan bahwa peserta asesmen nasional adalah sampel, jadi bukan seluruh siswa, adalah sampel. Tentunya sampel ini sudah diformulasikan sedemikian rupa untuk bisa mewakili profil dari satuan pendidikan. Jadi kalau di SD ini maksimal 30. Nah, kalau maksimal 30 untuk misalnya mewakili satu SD yang murid kelas 5-nya ada 120, kita anggap ini memadai. Kalau ternyata pelaksanaan AN 2021 karena ada kendala tertentu, karena ada perizinan orang tua dan lain-lain, ternyata yang hadir tidak 30 siswa, tetapi misalnya hanya 20, maka sebenarnya yang tadinya sudah diskenariokan formulanya ini memadai dengan 30 mewakili 120, dengan hanya 20, 10 orang tidak hadir, ini menjadi kurang. Kekhawatirannya adalah tidak mencerminkan yang sebenarnya dari kondisi satuan pendidikan. Oleh karena itu, salah satu dari pendataan yang dibukakan kembali aksesnya untuk melakukan AN susulan, itu bukan hanya untuk satuan pendidikan yang sama sekali belum mengikuti AN, tapi kami juga memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan yang murid-muridnya
ketika pelaksanaan AN 2021 banyak yang tidak hadir. Misalnya seperti tadi, dari 30 yang jadi sampel, 10 siswa tidak hadir. Nah, yang tidak hadir ini dipersilakan untuk mengikuti AN susulan, diberikan kesempatan tanggal 21 sampai 24 Maret untuk bisa melengkapi sehingga hasil belajar ini betul-betul menunjukkan kinerja dari satuan pendidikan atau menggambarkan, merepresentasikan kondisi hasil belajar satuan pendidikan. Nah, tadi tentang hasil belajar. Sekarang kita merunut. Hasil belajar seperti itu tuh karena apa? Gitu. Yang pertama, kita harapannya ya memang karena kepala sekolah dan guru-gurunya secara sadar melakukan program kebijakan, tindakan, sikap, perilaku yang memang ingin mendorong kualitas satuan pendidikan. Jadi ada yang kita potret dari kepala sekolah, kita sebut sebagai pemimpin instruksional. Apa itu? Yang visi misinya memang berorientasi kepada murid, hasil belajar murid. Mampu mengelola kurikulum, menyesuaikan kurikulum dengan kondisi di satuan pendidikan, dan mendukung guru-gurunya untuk selalu mau melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah yang baik juga akan memastikan bahwa guru-gurunya, setiap individu guru sadar untuk mau merefleksi. Kemarin saya ngajar kurangnya apa ya? Menurut murid-murid saya udah cocok nggak ya? Lebih baik lagi harus gimana ya? Dan berani untuk berinovasi. Jadi selalu belajar, selalu merefleksi, memperbaiki, dan dalam rangka memperbaiki itu berani untuk berinovasi. Dan tentunya guru kepala sekolah ini membutuhkan support, baik dari orang tua maupun dari murid itu sendiri. Nah, inilah yang kami ukur melalui survei lingkungan belajar yang ditanyakan kepada guru dan kepala sekolah. Tetapi guru dan kepala sekolah melakukan berbagai upaya ini dipastikan juga dirasakan oleh murid. Jadi apa yang dipotret di survei lingkungan belajar, tetapi untuk melihat ke murid, ada kualitas pembelajaran. Guruku mendukung aku nih, memperhatikan aku, mensupport aku, mempercayai aku, caranya memanajemen kelas oke banget loh. Jadi kita disiplinnya positif loh, nggak perlu diancam dengan hukuman, tidak perlu diancam dengan pengurangan nilai. Oh, guruku oke banget nih, aku merasa dilibatkan, ada interaksi, ada diskusi, aku boleh mengemukakan pendapat gitu ya. Kemudian juga ada yang disebut iklim keamanan. Iklim keamanan ini secara umumnya akhirnya seberapa murid merasa aman, merasa nyaman. Tetapi memang ada 4 hal yang dipotret secara mendetail, yaitu aman dari perundungan, aman dari pelecehan seksual, aman dari penyalahgunaan narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang, dan aman dari hukuman fisik. Nah, itu semua juga kemudian mencoba memotret kalau ingin merasa aman, kalau ingin merasa nyaman, sejahtera secara psikologis, seharusnya di sekolah tersebut menghargai adanya keragaman. Inilah yang dipotret melalui iklim kebinekaan dan iklim inklusivitas. Kita pasti beragam agama, beragam budaya, jenis kelamin juga beragam dengan kekodratannya masing-masing. Kemudian ada yang memiliki kebutuhan khusus, baik itu khusus karena disabilitas maupun cerdas berbakat beristimewa. Nah, apakah ini kemudian dirasakan oleh murid bahwa apapun kondisi dia diterima, apapun kondisi dia dihargai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk memotret ini semua, slide selanjutnya, mohon bantuan. Kita membutuhkan triangulasi informasi. Jadi jangan hanya bertanya ke murid, jangan hanya bertanya ke guru, jangan hanya bertanya kepada kepala sekolah. Semua ini butuh dikonfirmasi satu dengan yang lainnya, sehingga yang katanya guru saya memperhatikan murid-murid saya,
Ya katanya murid, saya juga diperhatikan oleh guru-guru saya. Kata kepala sekolah, saya fokus untuk mendorong guru-guru berinovasi. Guru-guru juga mengkonfirmasi, iya saya di sini diberi lahan subur untuk berinovasi. Muridnya mengamini, saya merasakan guru-guru saya ini sering memunculkan strategi-strategi yang baru. Ini mohon maaf kalau ada suara yang sedikit berisik ya. Nah, inilah mengapa meskipun dari hasil asesmen nasional 30 murid seluruhnya hadir, tapi kepala sekolahnya tidak mengisi survei lingkungan belajar, maka kami bukakan kembali aksesnya. Diisi. Jangan sampai muridnya berkata A, B, C, D, ini tidak dikonfirmasi oleh kepala satuan pendidikannya. Begitu juga kepala sekolahnya mengisi. Muridnya 30 orang semua hadir mengisi. Tapi kalau guru yang mengisi survei lingkungan belajar hanya ada 3 orang, padahal total guru di sekolah itu ada 35, kami bukakan kembali aksesnya karena apa? Karena kami ingin triangulasi ini terjadi secara komprehensif dan lengkap, saling menguatkan satu dengan lainnya. Jadi mohon kepada pemirsa sekalian, Bapak Ibu, pastikan kesempatan melakukan verifikasi data, kelengkapan data ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, diberikan sampai tanggal 24 Maret agar triangulasi ini terjadi. Jadi Bapak Ibu tidak lagi bertanya-tanya, kenapa ya? Apa yang salah dengan sekolah saya ya? Apa yang perlu ditingkatkan ya? Apakah betul murid-murid menilai kinerja saya baik? Apakah betul murid-murid pada akhirnya merasa senang di sekolah, cocok dengan cara mengajar saya? Nah, mari bersama-sama dimanfaatkan supaya momen sampai 24 Maret ini dapat menjadi momentum untuk Bapak Ibu melakukan pengumpulan data dan sekaligus triangulasi informasi sehingga Bapak Ibu tahu benar bagaimana potret utuh dari sekolah saya. Nah, di luar itu semua, untuk melakukan evaluasi sistem yang berkeadilan, kami juga memotret hal yang lain. Lanjut di slide 9. Ada hal lain yang di luar upaya guru, upaya kepala sekolah, gitu ya, yang mempengaruhi. Tetapi itu di luar kewenangan Bapak Ibu sekalian. Misalnya, sosial ekonomi murid. Ternyata yang mendaftar di sekolah Bapak Ibu kebanyakan adalah murid-murid yang orang tuanya lulusan SMP ke bawah misalnya gitu. Akan sulit bagi Bapak Ibu untuk melakukan intervensi. Jadi Bapak Ibu mengharapkan kalau saya dipotret, kemudian saya dipotretnya itu mau dibandingkan dengan sekolah lain, tolong dong potretnya itu yang adil gitu ya. Jangan potret pakai kamera yang atau jangan potret dari siswa yang sekolah yang siswanya semuanya mampu disandingkan dengan yang tidak mampu. Oleh karena itu, di asesmen nasional melalui survei lingkungan belajar, kami mengukur status sosial ekonomi siswa. Itu berdasarkan pendidikan, profesi orang tua, kepemilikan fasilitas belajar di rumah, serta barang-barang tersier yang ada di rumah. Dan ini semua tentunya membutuhkan jawaban yang berintegritas, yang jujur sekaligus lengkap, supaya pengukuran asesmen nasional ini betul-betul bisa ditayangkan secara adil. Jadi perbandingannya itu apple to apple, tidak membandingkan secara sembarangan. Jadi dari itu semua, apa refleksi AN 2021 yang bisa Bapak Ibu lakukan? Jadi kalau Bapak Ibu belum mengikuti AN 2021, silakan ikut AN susulan. Sudah mengikuti AN 2021 tapi datanya tidak lengkap, silakan mengikuti susulan. Kalau sudah mengikuti secara lengkap, masih ada hal yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas AN 2022. Mohon di slide 10. Jadi yang pertama, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan profil satuan pendidikan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur ya. Capaian sekolahnya seperti apa, kondisi iklim sekolahnya bagaimana. Ini semua
tidak akan menjadi sesuatu kalau Bapak Ibu tidak menindaklanjuti menjadi perencanaan berbasis data. Jadi yang pertama yang sangat perlu disiapkan adalah tidak serta-merta menyiapkan 2022, tapi mencermati hasil 2021, dilakukan penggalian informasi, dan kemudian dilakukan perencanaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian dari segi infrastruktur, ini hal yang klise tapi menjadi sangat penting, baik untuk AN susulan maupun AN 2022, kira-kira dicermati, direfleksi, moda dan status seperti apakah yang paling sesuai dengan kondisi sekolah saya. Ya. Kemudian kesiapan teknis dari murid. Ini kayaknya sepele, tapi murid SD ini tidak semuanya atau dibandingkan dengan kakak-kakaknya di SMP, SMA, SMK, tentunya proporsi yang perlu mengenal gawai, mengenal komputer, laptop, menggunakan mouse, mengoperasikan keyboard ini membutuhkan perhatian lebih. Jadi silahkan melakukan simulasi, baik secara mandiri melalui web Pusat Asesmen Pendidikan Ayo Coba AKM, maupun secara terpusat mengikuti jadwal simulasi dari Panitia AN Nasional. Nah, ini yang sering terabaikan. Karena sangat fokus mempersiapkan murid, gitu ya, Bapak Ibu lupa bahwa Bapak Ibu guru dan kepala sekolah merupakan komponen dan elemen yang sangat penting dari hasil AN. Jadi yang pertama, kepada petugas operator Dapodik, pastikan update ini tidak hanya update data murid, tapi juga update data guru dan kepala sekolah. Kemudian, meskipun akses untuk mengisi survei lingkungan belajar ini dibuka selama 24 jam full untuk beberapa hari, dan bisa mengerjakannya melalui komputer, laptop, tablet, maupun gawai, ada baiknya kalau Bapak Ibu merasa ada nih guru-guru yang agak kesulitan, tidak terbiasa mengisi angket online dan lain-lain, maka dijadwalkan mencoba bersama-sama mengisi beberapa pertanyaan, terjadwal di sekolah bersama-sama, ada yang mampu mendampingi untuk memitigasi kalau ada kendala teknis. Nah, kemudian kalau ini sudah dilakukan, sudah siap secara teknis, pastikan kualitas respon jawaban, baik respon murid, guru, maupun kepala sekolah ini terjaga dengan baik. Adanya pengawasan silang antar sekolah, begitu ya. Kemudian pengawasan yang kita minta untuk aktif bertanya kepada murid, terutama murid untuk mengisi angket, survei, karena tidak jarang murid kita di SD kelas 5 ini belum pernah mengisi survei. Jadi pastikan murid paham barang-barang yang dimiliki di rumah. Rumahnya siapa nih? Rumah kakeknya, rumah neneknya, rumah orang tuanya, begitu ya. Ini butuh pengawalan. Dan secara aktif kami menyediakan website berupa dashboard yang dapat memantau setiap satuan pendidikan seperti apa kelengkapan pengisiannya, guru mana yang belum mengisi sampai akhir, seperti itu. Nah, dengan selalu komitmen menjaga kelengkapan maupun kualitas pengisian, insya Allah Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan informasi yang berguna untuk sekolah Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa mengetahui apakah saya sudah melakukan dengan benar, apakah yang saya lakukan dirasakan oleh murid saya, dan apakah itu semua akhirnya berdampak kepada hasil belajar murid, baik itu kompetensi maupun karakter murid-murid di sekolah Bapak Ibu sekalian. Itu akhir dari sharing saya di siang hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu Nina. Terima kasih.